Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini Man 1 Bogor melaunchingkan satu program yang sangat luar biasa, yaitu Podsabo, Podcast Man Sabo, podcastnya para juara. Nah, hari ini saya Suci Suciawati sebagai host kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Syukri Ahmad Fadani. Selamat datang, Bapak. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan hadir ke podcast Man Sabo. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Pak, kabarnya gimana nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik, saya diundang sama Ibu Kepala Madrasah untuk hadir pada hari ini di kegiatan peresmian gedung di belakang, dan super bagus. Alhamdulillah ya. Ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Pak yang lebih kompleks, saya penasaran sekali nih Pak. Gimana sih background Bapak sampai sekarang itu bisa jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor? Gimana nih Pak ceritanya? Iya, baik. Saya dulu itu sebagai Kepala Asrama Haji atau UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta. Gitu. Ketika mendapatkan amanat yang baru, tantangan yang baru, di mana bisa mengorganisir dari lembaga Kementerian Agama di Kabupaten Bogor dengan jumlah staf ASN dan non-ASN sebanyak 1.600 orang. Ditambah lagi 40 kecamatan yang membawahi dari kepala kantor urusan agama. Kemudian juga permasalahannya bukan cuma masalah haji. Kalau dulu cuma masalah haji, sekarang ditambah lagi ada masalah madrasah, ada juga masalah pembimbingan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian yang paling penting lagi adalah keberadaan dari kantor urusan agama, di mana setiap kecamatan mereka langsung berhadapan dengan masyarakat di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Lebih banyak berarti lebih banyak permasalahan dan juga pemecahan masalahnya akan lebih banyak lagi karena saya punya banyak kepala satker yang mumpuni untuk bersama-sama berkiprah di Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Gitu, luar biasa sekali ya. Nah, kan Bapak sebagai pemimpin di Kepala Kantor Kementerian Agama nih Pak, cakupannya itu kan sangat luas. Gimana sih Bapak caranya bisa mengatur waktu gitu untuk memantau semua lembaga dan kantor yang Bapak naungi gitu? Oh ya, tentunya saya harus punya jadwal dan agenda yang diorganisir oleh satu staf. Gitu. Kalau 2 staf nanti kebanyakan. Kalau 1 staf biar dia yang bisa merancang itu semua. Sehingga pekerjaan saya dari awal sampai akhir, terutama tusi saya di kantor, kemudian undangan yang ada dari stakeholder maupun dari satker-satker itu bisa terakomodir dengan baik. Jadi saya dibantu dengan staf, kemudian ketika saya dibantu maka saya koordinasikan dengan semua kepala seksi apabila mana yang kegiatan yang perlu saya hadir. Kemudian itu mungkin bisa diwakili oleh kepala seksi atau dengan kasubag. Saya kira itu sudah cukup, berarti saya harus menghadiri kegiatan yang jauh lebih penting. Jadi ada skala prioritas saya kira yang hati kecil saya juga mungkin merasa sedih untuk tidak bisa ikut dalam undangan yang sudah terjadwalkan, tapi memang ada skala prioritas yang harus saya ikuti. Terutama hubungannya karena kita instansi vertikal ke pusat, hubungannya dalam hal ini dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah itu saya kira. Yang penting ada koordinasinya, kita bisa membagi tugas, peran kita masing-masing, terutama dengan kasubag, dengan kepala seksi yang di bawahnya ada kasih penmat, ada kasih pontren, ada kasih penais, kemudian juga ada dari agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu. Ada pembimas satu lagi Katolik. Nah itu mereka semua yang membantu saya. Jadi saya ukur kegiatan mana yang jauh lebih prioritas dari kegiatan yang lain. Koordinasi ya Pak ya. Koordinasi dengan mereka. Penting, ya, betul. Luar biasa sekali ya. Jadi kesibukannya, koordinasinya luar biasa. Nah, berkaitan dengan tadi pagi nih Pak, kan baru saja Bapak meresmikan peletakan batu pertama ya untuk pembangunan keterampilan di Man 1 Bogor. Kira-kira harapannya apa sih Pak mengenai pembangunan ini? Iya, memang sejak awal ketika melihat Man 1 Kabupaten Bogor, saya sudah meyakini bahwa Man 1 ini ada role model.
role model yang bisa diikuti oleh madrasah lain, utamanya yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kita ketahui ada 5 kabupaten di sini, ada 5 madrasah di kabupaten kita yang aliyah, yaitu bisa mengikut jejak dari Man 1 Bogor supaya apa? Supaya progres di dalam kegiatan belajar mengajar itu bisa lebih ada inovasi lagi. Nah, kita lihat di belakang tadi ada pembangunan gedung keterampilan itu. Nah, saya kira ini nanti akan banyak menciptakan siswa-siswi yang kompeten di bidangnya, dan setelah keluar dari Man 1 Bogor ini bisa langsung berkiprah di masyarakat. Oh, ya. Jadi langsung ya masyarakat bisa hasil dari Man 1 Bogor ini. Betul. Nah, sebelum ke penutup nih Pak, mungkin ada sedikit pesan-pesan gitu yang ingin Bapak sampaikan untuk kami para guru ataupun para siswa yang menonton podcast ini. Iya, saya lihat hari ini sudah ada podcast. Maka ketika ada podcast, jadikanlah itu sebagai menara gading dari setiap kegiatan inovasi yang sudah dilakukan dalam hal ini oleh top leader. Jadi kepala madrasah sudah memerintahkan untuk membuat ini dan sebagainya, dan berhasil. Ketika berhasil, maka ini jadikan sebagai wadah informasi kepada publik bahwa kegiatan di Man 1 Bogor itu bukan cuma kegiatan KBM saja, tetapi ada hal-hal yang bisa diangkat ke permukaan, madrasah yang bisa mewakili, bermartabat, dan madrasah yang hebat. Nah, saya kira itu. Dan untuk guru-guru, jadikanlah Man 1 Bogor ini sebagai wadah untuk bukan cuma beribadah di dalam hal untuk memberikan di dalam memberikan ilmu kepada anak didik. Tapi kalau ini sudah awalnya kita sudah ikhlas untuk bisa mewakafkan sebagian dari hidup kita kepada anak-anak peserta didik, dan mudah-mudahan nanti keluarannya mereka menjadi sukses, dan itu akan kembali sebagai amal ibadah yang baik bagi kita semua. Terutama juga saya apresiasi betul kepada semua yang ada di Man 1 podcast Man 1 Bogor. Ya, betul. Saya apresiasi kegiatan ini, dan ini nanti juga bisa sebagai ajang temu alumni mungkin, dan juga bisa sebagai klarifikasi. Nah, sebagai wadah klarifikasi dari setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif. Misalnya, ketika podcast hari ini ada pelajaran bahasa Inggris yang secara grammar buruk, nah, kemudian menjadi pembahasan. Nah, ini akan sangat menarik, karena sekarang ini cenderung banyak orang mau melihat podcast itu kalau ada nilai ada nilai sesuatu yang nggak penting dibahas, tapi ternyata itu heboh gitu. Saya cuma mau bilang konflik. Nah, kita kalau bisa memanajemen konflik, maka sesungguhnya podcast ini bisa akan jadi besar. Membicarakan masalah grammar yang salah, masalah contohnya dari siswa yang mengutarakan bahasa Inggris yang pelafalannya menggunakan dialek dari orang Cibinong. Nah, ini awal-awal yang saya kira akan membuat orang tersenyum, dan nanti di akhir konflik tersebut mungkin akan diluruskan oleh guru-guru dari bagian guru bahasa yang memang menjadi tusi dia gitu. Nanti diluruskan bahwa sungguhnya grammar ini yang dilafalkan semua grammarnya bagus, cuma pelafalannya saja mungkin yang agak berbeda, karena dialeknya yang dipakai dialek orang Bonge misalnya gitu. Jadi ini cukup menarik untuk dibahas gitu. Nah, tidak usah siswa maupun tenaga pendidikan menggunakan podcast ini untuk masalah politik, tapi cukup masalah-masalah dalam keilmuan setiap hari yang sudah disampaikan oleh tenaga pendidikan, oleh tenaga pendidik. Nah, kemudian juga saya minta tolong nanti podcast ini ada kontinuitas. Misalnya pada minggu ini satu scene,
minggu depan tetap ada 1 SIM. Kalau bisa nambah 2 SIM. Jangan ada kekosongan supaya setiap kegiatan yang ada di Mansabo ini bisa kita informasikan kepada publik dengan baik dan sebagai ajang silaturahmi. Itu yang paling penting. Berarti berkelanjutan gitu ya Pak ya? Saya ucapkan selamat dan terima kasih buat semuanya yang sudah mengapresiasi kegiatan ini. Oke, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas kesempatannya dan waktunya yang sudah menyempatkan untuk hadir ke podcast Mansabo di tengah kesibukannya ya Bapak ya yang sangat luar biasa gitu. Saya ucapkan terima kasih. Salam sukses buat semuanya, Amin, buat kepala amin. madrasah juga dan semua satker yang ada di bawahnya itu. Tadi saya dengar juga ada kegiatan selanjutnya tahun depan, bukan cuma gedung ini yang akan di launching, datang mungkin nanti Pak Kepala Kanwil maupun Pak Dirjen, atau bisa jadi juga Pak Menteri hadir ke sini. Mudah-mudahan pada tahun berikutnya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dicanangkan melalui SBSN dan juga menjadi kiprah dari Kepala Satker sebagai kebersamaan dengan guru-guru. Nanti dibuat proposal yang bagus, kemudian perencanaan yang jauh lebih baik lagi, dan akan membuat satu Kabupaten Bogor menjadi yang terdepan. Amin. Itu harapan saya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya terima kasih banyak Sama-sama, Bapak. ya. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami ya, Oh, berupa gitu. souvenir. Ada sedikit Bapak, mungkin mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menerimanya. Ya, terima kasih. Nah, sedikit ya Pak ya. Oh, Mudah-mudahan berkenan Bapak. Ini buat oleh-olehnya. Apa nih? Oh iya. Ini penting nih. Ini bisa buat temenin saya ngopi nih. Iya betul. Lagi Podcast santai-santai. Mansabo. Ya, jadi teringat ya Pak waktu kopi gitu ya. Makasih ya. Podcast Mansabo. Iya, terima kasih banyak Bapak. Iya. Itu tadi bincang-bincang kami dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Ada satu quotes yang menyatakan, jangan takut gagal, tapi takutlah jika belum pernah mencoba. Jangan lupa ya untuk selanjutnya harus like, komen, dan subscribe Mansabo Channel. Dan tetap ikutin podcast Mansabo, podcastnya para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.